pendidikan yang efektif. Menjadikan proses pembinaan manusia di dalam sekolah dan di dalam kelas dengan lebih efektif menjadi perhatian kami di Hafex. Sebagai sebuah pusat unggulan pengajaran dan pembelajaran, kami percaya bahwa inovasi merupakan kunci dari pendidikan untuk masa kini dan masa depan. Hafex lahir di Kalimantan Selatan setelah berproses selama 10 tahun bersama sebuah sekolah berasrama berakreditasi A bernama SMP SMA Global Islamic Boarding School. Hafex yang memiliki visi mendorong transformasi pendidikan Indonesia melalui peningkatan kompetensi pengajaran para guru secara terstruktur dan terukur. Proses pengukuran dilakukan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pengajaran melalui sebuah framework pengajaran yang kami kembangkan bernama Teaching Mastery Framework atau TMF. Kumpulan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk bisa mengajar secara efektif. Di dalamnya terdapat 8 aspek yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu planning, execution, dan evaluation. Kekuatan utama pada metode yang dikembangkan Hafex ini adalah adanya refleksi pada 4 indikator respon siswa, yaitu afeksi, perilaku, keterlibatan, dan kognisi. Melalui visi besarnya, yaitu memacu transformasi pendidikan Indonesia, Hafex mengembangkan beberapa program untuk mempercepat dan memperkokoh proses transformasi pendidikan di negeri ini, melalui program-program pengembangan guru dan manajemen sekolah. Di antaranya, bootcamp training, in-house training, webinar series, training of social emotional aspect of learning, school leaders gathering, training of trainers, school management system training, program Guru Muda Inovatif Indonesia, Lingkar Belajar, Elevate Class, generator modul ajar Hafex, internship program, pendampingan dan pelatihan program Holistic Education, Teaching and Learning Certification, buku dan majalah pendidikan Hafex. Pada tahun 2021, Hafex dipercaya oleh pemerintah sebagai mitra di bidang pendidikan dan pelatihan melalui program organisasi penggerak. Membersamai para guru dan kepala sekolah, Hafex turut serta dalam peningkatan literasi dan numerasi pada sekolah-sekolah sasaran program ini. Dilandasi semangat kolaborasi untuk terus mentransformasi pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru, kami sangat terbuka dalam membangun kerjasama dengan banyak pihak. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dan berkolaborasi bersama Hafex dalam menciptakan inovasi dan ekosistem pendidikan. Hafex hadir untuk Indonesia, Hafex hadir untuk menjadi bagian transformasi pendidikan bangsa. Nurturing mind, enriching knowledge. Kemampuan sumber daya manusia dalam berinovasi dan menciptakan nilai tambah merupakan syarat bagi sebuah negara untuk berkembang lebih cepat. Lantas, bagaimana membangun kemampuan manusia dan bagaimana manusia terbangun kemampuannya? Jawabannya adalah dengan pendidikan yang efektif. Menjadikan proses pembinaan manusia di dalam sekolah dan di dalam kelas dengan lebih efektif menjadi perhatian kami di Hafex. Sebagai sebuah pusat unggulan pengajaran dan pembelajaran, kami percaya bahwa inovasi merupakan kunci dari pendidikan untuk masa kini dan masa depan. Hafex lahir di Kalimantan Selatan setelah berproses selama 10 tahun bersama sebuah sekolah berasrama berakreditasi A bernama SMP SMA Global Islamic Boarding School. Hafex yang memiliki visi mendorong transformasi pendidikan Indonesia melalui peningkatan kompetensi pengajaran para guru secara terstruktur dan terukur. Proses pengukuran dilakukan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pengajaran melalui sebuah framework pengajaran yang kami kembangkan bernama Teaching Mastery Framework atau TMF. Kumpulan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk bisa mengajar secara efektif. Di dalamnya terdapat 8 aspek yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu planning, execution, dan evaluation.
Kekuatan utama pada metode yang dikembangkan HAFEX ini adalah adanya refleksi pada 4 indikator respon siswa, yaitu afeksi, perilaku, keterlibatan, dan kognisi. Melalui visi besarnya, yaitu memacu transformasi pendidikan Indonesia, HAFEX mengembangkan beberapa program untuk mempercepat dan memperkokoh proses transformasi pendidikan di negeri ini melalui program-program pengembangan guru dan manajemen sekolah. Di antaranya, bootcamp training, in-house training, webinar series, training of social emotional aspect of learning, school leaders gathering, training of trainers, school management system training, program Guru Muda Inovatif Indonesia, Lingkar Belajar, Elevate Class, generator modul ajar HAFEX, internship program, pendampingan dan pelatihan program Holistic Education, Teaching and Learning Certification, buku dan majalah pendidikan HAFEX. Pada tahun 2021, HAFEX dipercaya oleh pemerintah sebagai mitra di bidang pendidikan dan pelatihan melalui program organisasi penggerak. Membersamai para guru dan kepala sekolah, HAFEX turut serta dalam peningkatan literasi dan numerasi pada sekolah-sekolah sasaran program ini. Dilandasi semangat kolaborasi untuk terus mentransformasi pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru, kami sangat terbuka dalam membangun kerjasama dengan banyak pihak. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dan berkolaborasi bersama HAFEX dalam menciptakan inovasi dan ekosistem pendidikan. HAFEX hadir untuk Indonesia, HAFEX hadir untuk menjadi bagian transformasi pendidikan bangsa. Nurturing mind, enriching knowledge. Kemampuan sumber daya manusia dalam berinovasi dan menciptakan nilai tambah merupakan syarat bagi sebuah negara untuk berkembang lebih cepat. Lantas, bagaimana membangun kemampuan manusia dan bagaimana manusia terbangun kemampuannya? Jawabannya adalah dengan pendidikan yang efektif. Menjadikan proses pembinaan manusia di dalam sekolah dan di dalam kelas dengan lebih efektif menjadi perhatian kami di HAFEX. Sebagai sebuah pusat unggulan pengajaran dan pembelajaran, kami percaya bahwa inovasi merupakan kunci dari pendidikan untuk masa kini dan masa depan. HAFEX lahir di Kalimantan Selatan setelah berproses selama 10 tahun bersama sebuah sekolah berasrama berakreditasi A bernama SMP SMA Global Islamic Boarding School. HAFEX yang memiliki visi mendorong transformasi pendidikan Indonesia melalui peningkatan kompetensi pengajaran para guru secara terstruktur dan terukur. Proses pengukuran dilakukan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pengajaran melalui sebuah framework pengajaran yang kami kembangkan bernama Teaching Mastery Framework atau TMF. Kumpulan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk bisa mengajar secara efektif. Di dalamnya terdapat 8 aspek yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu planning, execution, dan evaluation. Kekuatan utama pada metode yang dikembangkan HAFEX ini adalah adanya refleksi pada 4 indikator respon siswa, yaitu afeksi, perilaku, keterlibatan, dan kognisi. Melalui visi besarnya, yaitu memacu transformasi pendidikan Indonesia, HAFEX mengembangkan beberapa program untuk mempercepat dan memperkokoh proses transformasi pendidikan di negeri ini melalui program-program pengembangan guru dan manajemen sekolah. Di antaranya, bootcamp training, in-house training, webinar series, training of social emotional aspect of learning, school leaders gathering, training of trainers, school management system training, program Guru Muda Inovatif Indonesia, Lingkar Belajar, Elevate Class, generator modul ajar HAFEX, internship program, pendampingan dan pelatihan program Holistic Education, Teaching and Learning Certification, buku dan majalah pendidikan HAFEX.
Pada tahun 2021, HAFEX dipercaya oleh pemerintah sebagai mitra di bidang pendidikan dan pelatihan melalui program organisasi penggerak. Membersamai para guru dan kepala sekolah, HAFEX turut serta dalam peningkatan literasi dan numerasi pada sekolah-sekolah sasaran program ini. Dilandasi semangat kolaborasi untuk terus mentransformasi pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru, kami sangat terbuka dalam membangun kerjasama dengan banyak pihak. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dan berkolaborasi bersama HAFEX dalam menciptakan inovasi dan ekosistem pendidikan. HAFEX hadir untuk Indonesia, HAFEX hadir untuk menjadi bagian transformasi pendidikan bangsa. Nurturing mind, enriching knowledge. Kemampuan sumber daya manusia dalam berinovasi dan menciptakan nilai tambah merupakan syarat bagi sebuah negara untuk berkembang lebih cepat. Lantas, bagaimana membangun kemampuan manusia dan bagaimana manusia terbangun kemampuannya? Jawabannya adalah dengan pendidikan yang efektif. Menjadikan proses pembinaan manusia di dalam sekolah dan di dalam kelas dengan lebih efektif menjadi perhatian kami di HAFEX. Sebagai sebuah pusat unggulan pengajaran dan pembelajaran, kami percaya bahwa inovasi merupakan kunci dari pendidikan untuk masa kini dan masa depan. HAFEX lahir di Kalimantan Selatan setelah berproses selama 10 tahun bersama sebuah sekolah berasrama berakreditasi A bernama SMP SMA Global Islamic Boarding School. HAFEX yang memiliki visi mendorong transformasi pendidikan Indonesia melalui peningkatan kompetensi pengajaran para guru secara terstruktur dan terukur. Proses pengukuran dilakukan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pengajaran melalui sebuah framework pengajaran yang kami kembangkan bernama Teaching Mastery Framework atau TMF. Kumpulan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk bisa mengajar secara efektif. Di dalamnya terdapat 8 aspek yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu planning, execution, dan evaluation. Kekuatan utama pada metode yang dikembangkan HAFEX ini adalah adanya refleksi pada 4 indikator respon siswa, yaitu afeksi, perilaku, keterlibatan, dan kognisi. Melalui visi besarnya, yaitu memacu transformasi pendidikan Indonesia, HAFEX mengembangkan beberapa program untuk mempercepat dan memperkokoh proses transformasi pendidikan di negeri ini, melalui program-program pengembangan guru dan manajemen sekolah. Di antaranya, bootcamp training, in-house training, webinar series, training of social emotional aspect of learning, school leaders gathering, training of trainers, school management system training, program Guru Muda Inovatif Indonesia, Lingkar Belajar, Elevate Class, generator modul ajar HAFEX, internship program, pendampingan dan pelatihan program Holistic Education, Teaching and Learning Certification, buku dan majalah pendidikan HAFEX. Pada tahun 2021, HAFEX dipercaya oleh pemerintah sebagai mitra di bidang pendidikan dan pelatihan melalui program organisasi penggerak. Membersamai para guru dan kepala sekolah, HAFEX turut serta dalam peningkatan literasi dan numerasi pada sekolah-sekolah sasaran program ini. Dilandasi semangat kolaborasi untuk terus mentransformasi pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru, kami sangat terbuka dalam membangun kerjasama dengan banyak pihak. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dan berkolaborasi bersama HAFEX dalam menciptakan inovasi dan ekosistem pendidikan. HAFEX hadir untuk Indonesia, HAFEX hadir untuk menjadi bagian transformasi pendidikan bangsa. Nurturing mind, enriching knowledge. Kemampuan sumber daya manusia dalam berinovasi dan menciptakan nilai tambah merupakan syarat bagi sebuah negara untuk berkembang lebih cepat. Lantas, bagaimana membangun kemampuan manusia dan bagaimana manusia terbangun kemampuannya?
Jawabannya adalah dengan pendidikan yang efektif. Menjadikan proses pembinaan manusia di dalam sekolah dan di dalam kelas dengan lebih efektif menjadi perhatian kami di Hafex. Sebagai sebuah pusat unggulan pengajaran dan pembelajaran, kami percaya bahwa inovasi merupakan kunci dari pendidikan untuk masa kini dan masa depan. Hafex lahir di Kalimantan Selatan setelah berproses selama 10 tahun bersama sebuah sekolah berasrama berakreditasi A bernama SMP SMA Global Islamic Boarding School. Hafex yang memiliki visi mendorong transformasi pendidikan Indonesia melalui peningkatan kompetensi pengajaran para guru secara terstruktur dan terukur. Proses pengukuran dilakukan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pengajaran melalui sebuah framework pengajaran yang kami kembangkan bernama Teaching Mastery Framework atau TMF. Kumpulan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk bisa mengajar secara efektif. Di dalamnya terdapat 8 aspek yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu planning, execution, dan evaluation. Kekuatan utama pada metode yang dikembangkan Hafex ini adalah adanya refleksi pada 4 indikator respon siswa, yaitu afeksi, perilaku, keterlibatan, dan kognisi. Melalui visi besarnya, yaitu memacu transformasi pendidikan Indonesia, Hafex mengembangkan beberapa program untuk mempercepat dan memperkokoh proses transformasi pendidikan di negeri ini melalui program-program pengembangan guru dan manajemen sekolah. Di antaranya, bootcamp training, in-house training, webinar series, training of social emotional aspect of learning, school leaders gathering, training of trainers, school management system training, program Guru Muda Inovatif Indonesia, Lingkar Belajar, Elevate Class, generator modul ajar Hafex, internship program, pendampingan dan pelatihan program holistic education, teaching and learning certification, buku dan majalah pendidikan Hafex. Pada tahun 2021, Hafex dipercaya oleh pemerintah sebagai mitra di bidang pendidikan dan pelatihan melalui program organisasi penggerak. Membersamai para guru dan kepala sekolah, Hafex turut serta dalam peningkatan literasi dan numerasi pada sekolah-sekolah sasaran program ini. Dilandasi semangat kolaborasi untuk terus mentransformasi pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru, kami sangat terbuka dalam membangun kerjasama dengan banyak pihak. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dan berkolaborasi bersama Hafex dalam menciptakan inovasi dan ekosistem pendidikan. Hafex hadir untuk Indonesia, Hafex hadir untuk menjadi bagian transformasi pendidikan bangsa. Nurturing mind, enriching knowledge. Selamat datang Bapak Ibu di webinar series Hafex dan YCHI menuju Hari Kesadaran Autisme Sedunia mengatasi masalah perilaku pada anak berkebutuhan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore. Sore. Oke. Ya, saya ingin tahu nih Bapak Ibu berasal dari mana aja? Dari Pulau Jawa ada nggak? Dari Kalimantan mungkin ya banyak. Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara boleh Bapak Ibu silahkan absen gitu ya, biar kita sapa. Saya dari Jawa Barat. Oke, Bu Nuraini dari Jawa Barat. Ada yang dari Sumatera Barat. Ibu Ifah dari Klaten, Ciputat, NTB gitu ya. Ada yang dari Bandung juga. Oke, wah sangat mengindonesia gitu ya. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sore hari ini. Apalagi untuk Bapak Ibu yang sedang melangsungkan ibadah puasa gitu ya. Kita ngabuburit bareng sambil bermanfaat di sini.
Oke, ya untuk sesi kali ini Bapak Ibu kita akan memberikan wawasan gitu ya kita akan mendapatkan wawasan dari para narasumber yang tentunya tentang strategi praktis dalam menangani tantangan perilaku yang sering muncul pada anak berkebutuhan khusus, terutama pada anak spektrum autisme. Nah, tapi sebelum itu Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu coba pegang HP-nya dan buka Instagramnya. Silakan Bapak Ibu follow dulu Instagram kami nih Bapak Ibu di hafex.id dan juga YHC. YCHI autismcenter.id. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu follow karena nanti untuk presensi gitu ya akan dimintakan juga bukti follow untuk mendapatkan sertifikat partisipan. Dan tentunya akan banyak informasi webinar series lainnya dari Hafex. Kemarin sudah berlangsung terkait lab IPA, kemudian AI, dan sekarang terkait autism. Nah, nanti akan banyak lagi seri Safex selanjutnya yang tentunya gratis yang bisa Bapak Ibu ikuti. Seperti itu. Ya, silakan Bapak Ibu follow Instagram Hafex dan juga YCHI. Kemudian Bapak Ibu, next. Ya, kita juga ada LinkedIn. Jadi Bapak Ibu silahkan connect LinkedIn dengan kami untuk mendapatkan berbagai informasi. Harapannya, alhamdulillah sudah katanya. Bapak Ibu, pada hari ini gitu ya yang mengikuti webinar itu sangat berkesempatan untuk mendapatkan buku gratis dari Hafex. Nah, gimana caranya gitu ya? Bapak Ibu bisa membuat story Instagram, story Instagram upload foto atau video ketika webinar dan tulis insight atau wawasan baru yang Bapak Ibu dapatkan selama webinar. Tentunya dengan syarat sudah follow akun Instagram Hafex dan juga YCHI. Nanti silakan Bapak Ibu tag Hafex dan juga YCHI supaya kita bisa tahu bahwa Bapak Ibu ini sudah ikut berpartisipasi gitu ya, meramaikan melalui story Instagram. Nah, untuk story Instagramnya ini berlangsung di webinar 2 kali gitu ya, karena webinar seriesnya ini 2 kali. Jadi nanti Bapak Ibu wajib di hari ini untuk upload story dan juga di webinar series autism lainnya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu akan berkesempatan mendapatkan buku Hafex secara gratis jika memenuhi syarat dan juga story yang paling menarik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mungkin sudah tidak sabar lagi gitu ya ingin mendengar pematerian dari Bapak Ain. Mungkin ada Bapak Ain di sini, boleh. Halo Pak Ain. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu juga yang tidak berhalangan untuk on cam, silakan on cam. Kita simak pematerian dari Pak Ain. Silakan Pak Ain. Terima kasih, Miss Niken. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya yang sedang menjalankan puasa. Semoga dilancarkan puasanya pada hari ini ya. Saya juga mau menyapa rekan saya. Ada halo Kakak Iva. Nanti kita berkolaborasi. Halo ya. Lama tak bersua ya. Iya betul.
Baik, mungkin saya boleh dibantu untuk slide saya mungkin ya dari Miss Niken atau Pak. Tapi sembari menunggu gitu ya, ini luar biasa ya, 80-an peserta nih, menyentuh di angka 90 ya, beserta dengan panitia dan kita. Luar biasa antusiasme dari teman-teman. Terima kasih banyak Bapak Ibu telah mengikuti sesi webinar series ini yang diselenggarakan oleh Hafex. Jadi sambil kita ngobrol, jadi saya Pak Ain, saya itu sebenarnya bisa dikatakan praktisi ya, praktisi yang dipaksakan sebenarnya. Kenapa dipaksakan? Karena saya tidak punya background untuk apa misalnya lulus dari psikologi atau mungkin dari pendidikan khusus itu tidak. Namun memang waktu itu setelah saya kuliah, saya bertemu dengan Kak Iva ini waktu di Jakarta ya. Dan waktu itu belum berkecimpung secara mendalam. Nah, baru saya mulai belajar lebih dalam karena terpaksa ada salah satu murid. Jadi saya guru Bapak Ibu awalnya bekerja di SMP dan SMA Global Islamic Boarding School di Kalimantan Selatan. Sebelumnya saya juga menjadi volunteernya di YCHI waktu di Jakarta dan juga di Lampung. Kemudian saya mulai terjun langsung dengan anak berkebutuhan khusus, terutama anak autisme waktu di Lampung di awal-awal dan di Kalimantan Selatan di SMP dan SMA Global Islamic Boarding School. Baru di saat itu saya memaksakan diri untuk belajar, belajar apa saja. Nah, hari ini akan saya share insya Allah dengan para ayah bunda ya. Jadi kita sharing aja sebenarnya ya. Ada banyak sekali senior-senior atau tokoh-tokoh atau mungkin praktisi yang dalam hal ini sangat berkecimpung di dunia anak perempuan. Salah satunya adalah Kak Iva nanti akan menyampaikan mengenai teknik-teknik begitu ya. Nah, saya sedikit aja mengenai salah satu cara gitu ya penanganan anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya saya boleh bertanya ya di sini, Bapak Ibu semua ini orang tua kah atau guru atau backgroundnya seperti apa kira-kira? Miss Niken apakah sudah sempat ada ini mungkin ya apa backgroundnya dari para peserta hari ini apakah rata-rata adalah guru atau orang tua yang memiliki oh ada juga mahasiswa oke. Ya, banyaknya guru sebenarnya Pak, tapi ada juga orang tua, terus Ah, yang memang banyak interaksi dengan ABK seperti itu Pak. oke, baik siap siap artinya hampir bisa dipastikan bahwa teman-teman yang bergabung di sini juga memiliki antusiasme yang sama ya di bidang anak berkebutuhan khusus. Ya, di sini juga ada orang tua plus shadow teacher ya. Biasanya kalau orang tua punya anak yang berkebutuhan khusus itu biasanya pasti suka banget ikut kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena sering saya mengikuti sesi-sesi seperti ini, pesertanya adalah para orang tua ya. Karena memang menjadi orang tua kan tidak ada kampusnya, tidak ada sekolahnya, apalagi orang tua yang dalam hal ini dititipin nih, ya kan, dititipin anak yang berkebutuhan. Jadi mau nggak mau setiap hari 24 jam membersamai. Saya sangat senang sekali jika ada orang tua yang bersemangat untuk mengikuti. Nah, berawal dari cerita ketika awal mula saya memegang anak berkebutuhan khusus, yang saya pegang waktu itu sudah remaja ya, menginjak remaja awal SMP ya. SMP kalau mungkin teman-teman di sini yang bekerja sebagai guru ketemu dengan anak ABK itu mungkin sekian jam dalam sehari atau dalam seminggu. Nah, kalau saya waktu itu berbeda. Saya harus menemani 24 jam jadi seperti orang tua akhirnya.
dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Ya, itu menjadi salah satu tantangan dan saya merasakan bagaimana menjadi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus seperti ini. Oke. Nah, itu adalah alasan utama saya waktu awal-awal mempelajari atau terjun dalam bidang. Hingga saat ini saya sudah hampir 10 tahun di sekolah tempat saya bekerja. Pada saat ini kami juga memiliki setiap tahun anak berkebutuhan khusus yang datang dan pergi. Sampai jadi menarik ya, anak berkebutuhan khusus ini mau sampai kapanpun gitu ya, kalau anak ABK itu biasanya lebih lengket, lebih lama nangkepnya kalau bertemu dengan guru atau belajar bersama guru. Bahkan sampai lulus, sampai kuliah, sampai bekerja saja, hampir setiap hari kami masih terus berkomunikasi dengan anak-anak seperti ini. Baik Bapak Ibu, boleh di next slide-nya. Ya, ini judulnya adalah mengatasi masalah perilaku pada anak berkebutuhan khusus, gitu ya. Nah, kita coba cek dulu nih masalah perilaku. Apa sih yang dikatakan dengan masalah perilaku? Ayah Bunda boleh ya nanti saya diberi waktu berapa 15 menit ya, Kak Niken ya. Nah, nanti boleh kalau misalnya di tengah-tengah mau bertanya, boleh di diketik di kolom chat ya. Nah, sekarang saya punya biar supaya kita bisa lebih interaktif ngobrolnya, kita mau ngomongin dulu mengenai masalah perilaku. Biasanya apa sih yang muncul masalah perilaku pada anak berkebutuhan khusus dalam hal ini? Mungkin ya kebanyakan dari Bapak Ibu anak berkebutuhan khususnya apa ini? Misalnya ada Asperger atau mungkin ada ADHD atau mungkin ada autistik. Nanti boleh di-share di kolom chat. Boleh dilanjutkan. Nah, Bapak Ibu coba tuliskan 10 masalah perilaku pada anak yang mungkin Bapak Ibu ketahui ya. Dalam hal ini anak ABK saja yang secara khusus anak ABK yang Bapak Ibu tahu. Perilaku tuliskan 10. Kalau kebanyakan 5 aja enggak apa-apa deh. Atau 3, top 3. Suaranya kecil agak bergema. Oke, halo, cek, cek. Coba saya buka jendela yang. Oke, bagaimana sekarang suara saya? Mendingan? Apakah masih menggema dan kecil? Sudah oke? Oke. Baik, syukurlah. Oke, Bapak Ibu, coba saya pengen Bapak Ibu menuliskan. Oke, baik. Ini ada yang sudah menuliskan di kolom chat. Yang pertama, tidak nurut saat dilanjutkan mengerjakan PR. Terapi di rumah. Oke, malah nangis, tapi pas ngelakuin yang dia suka, malah ketawa happy. Oke, kadang banyak alasan, kemudian manipulatif. Terima kasih dari Bunda Ines ya, dari Ibu Ines. Ini putranya atau putrinya berkebutuhan apa, Bunda? Mohon izin. Autistik ya? Oh, anak-anak hiperaktif dari Ibu Nini suka berjalan jinjit, bicara sambil usil merenung. Oke, boleh di. Oke, ya terima kasih. Takut akan suara dan akhirnya tantrum. Oke, suka menyendiri. Oke, baik. Iya, oke. Terima kasih. Nanti boleh dilanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, nanti di sini saya akan coba mengajarkan ke Bapak Ibu untuk membagi ya. Nah, ini kan masih masih perilaku itu belum tersusun ya. Nanti ada 3 yang ingin saya ajarkan pada Bapak Ibu. Ada 2 anak saya yang autis, yang banyak alasan. Kemudian yang sudah verbal, oke. Yang nangis itu yang non verbal. Susah menunggu, suka tendang-tendang, lempar barang saat oke. Suka memaksa kehendaknya, sulit diam berputar-putar, suka menggigit,
tidak lama duduk kepatuhan kurang, agresif saat tantrum, tangannya tidak bisa. Banyak sekali ya permasalahan. Ini satu orang bisa jadi masalahnya puluhan gitu ya. Jadi apa namanya, kita perlu yang namanya pemilahan atau pembagian perilaku yang ingin kita ubah. Nah, di sini kalau di judul besar saya bahwa saya mengambil salah satu teknik yaitu pendekatan ABA atau Applied Behavior Analysis dan juga CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Nanti saya akan jelaskan sedikit mengenai yang ABA saja. Yang CBT ini apa namanya, nanti apakah nanti akan ada sesi terpisah, kita lihat dulu ya. Tapi yang paling cocok sepertinya untuk yang kasus-kasus yang saat ini ayah bunda dan juga bapak ibu tuliskan, saya coba nanti melalui pendekatan ABA. Nah, pendekatan ABA ini membantu kita untuk memodifikasi perilaku ya, melalui analisa dari perilaku setiap anak itu, di mana nanti untuk mengubah perilaku tersebut dibutuhkan beberapa hal seperti reinforcement yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap anak tersebut. Nah, di sini ada masalah-masalah yang sudah Bapak Ibu tuliskan itu, nggak apa-apa Ibu nanti catat, nanti dibagi menjadi 3 bagian. Ya, ada 3 bagian. Yang pertama kita sebutnya sebagai perilaku eksesif, yang kedua perilaku defisit, dan yang ketiga perilaku tipikal. Nah, nanti kalau sudah memisahkan 3 bagian tersebut, nanti kita baru pilih karena tidak semua kita sih pengennya semua ya, pengennya semuanya ini masalah bisa diselesaikan di atas. Tapi Bapak Ibu perlu ingat bahwa anak ini perlu satu-satu di treatmentnya, tidak bisa langsung semuanya. Jadi mau di yang mana dulu nih gitu ya. Nah, ada perbedaan antara anak ABK dengan anak non ABK atau kita bisa sebut sebagai reguler. Sebenarnya kalau anak tantrum itu pasti ada masalahnya dan jauh lebih mudah mengidentifikasinya dibanding kalau kita atau ada siswa reguler yang bermasalah, apalagi khususnya yang SIB atau self injury behavior itu yang bisa jadi malah sulit untuk pendeteksiannya. Nah, itu nanti pakai CBT, kemudian pakai pendekatan konseling yang macam-macam. Tapi kalau untuk anak berkebutuhan, sebenarnya tantrum itu adalah sign, sebenarnya sign cara berkomunikasi anak. Nah, caranya bagaimana? Karena mungkin anak ini memiliki keterbatasan karena anak ASD ini kan salah satu ciri utamanya adalah keterbatasan dalam berkomunikasi. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan tantrum. Tantrum ada banyak perilaku yang dia lakukan ya, gigit, menyakiti dan lain sebagainya. Baik. Baik, selanjutnya boleh kita lanjutkan. Bapak Ibu yang sudah dituliskan bagus sekali, apa namanya, mengidentifikasi ya. Ini boleh kita skip dulu. Ya. Nah, nanti setelah Bapak Ibu tuliskan, kita akan atur ya, apakah di situ masalah yang Bapak Ibu ingin selesaikan terhadap anak tersebut itu di bagian mana? Apakah di bagian pembelajarannya gitu ya, di bagian apa namanya, proses belajar gitu ya, atau di bagian perilaku, atau di bagian nanti Bapak Ibu bisa pilih. Kan kita 1 kali 24 jam itu anak menampilkan berbagai macam perilaku ya, berbagai macam problematika yang ditampilkan oleh si anak. Oke, boleh dilanjutkan. Nah, ini setelah ini akan saya tampilkan perilaku-perilaku 3 hal tadi untuk pemisahannya, ada eksesif, defisit, dan juga tipikal. Nah, perilaku eksesif itu adalah perilaku di mana yang berlebih ya. Perilaku yang harusnya dikurangi. Perilaku yang ini sudah tidak wajar untuk dilakukan secara terus-menerus oleh si anak. Gitu ya, misalnya dia mengamuk dengan cara melempar-lempar gitu. Ada cara lain gitu ya untuk mengekspresikan dia punya masalah emosional gitu ya. Nah, nanti itu masukkan ke dalam bagian perilaku eksesif. Kemudian tantrum, bentuk tantrumnya seperti apa? Teriak, menggigit, memukul gitu ya. Ada yang memukul orang lain, ada yang memukul dirinya sendiri, ada yang membanting, ada yang melempar-lempar benda gitu ya.
Ini ada satu cerita anak murid saya, sekarang dia udah SMA, dulu masuk di SMP GIP itu dari kelas 7 SMP. Waktu pertama kali di sini itu terapi yang sudah dilakukan oleh orang tua sebenarnya udah bagus, cuman begitu masuk ke dunia sekolah gitu ya dengan situasi yang baru seperti ada di SMP SMA GIP ini berasrama, dia untuk duduk saja itu nggak bisa. Jadi treatment yang saya lakukan waktu itu adalah bagaimana si anak ini bisa duduk dulu. Jadi belum menuju ke bagaimana proses belajar, bagaimana dia memahami suatu materi itu belum. Bahkan untuk duduk saja itu kita selesaikan dahulu. Duduk berada di kelas berarti kan ini duduk dengan tenang ya, duduk dengan tenang, kemudian duduk dengan sekian lama waktunya gitu ya. Nah, itu perlu treatment, perlu latihan, perlu diajarin gimana caranya melalui pendekatan-pendekatan salah satunya yaitu yang saya gunakan adalah ABA atau Applied Behavior Analysis. Nah, kita sudah menganalisa perilakunya, yaitu dia tidak bisa duduk tenang sekian menit, gitu ya, sekian 5-10 menit, gitu ya. Apa yang dilakukan terapinya adalah kita latih dia untuk duduk tidak langsung 10 menit, gitu ya. Kita latih mereka, kita latih anak ini misalnya duduk dulu, bahkan setengah menit gitu ya, atau 1 menit sekian detik gitu ya, itu sudah sebuah eh, apa namanya kemajuan untuk anak. Nah, kalau untuk pendekatan ABA itu setelah kita analisa dia punya perilaku apa yang akan kita inginkan, perilaku yang mau dimodifikasi, kemudian kita melakukan pendekatan respon dia. Nah, respon dia itu apa? Karena begini, ada juga, jadi anak kenapa tidak mau duduk, ternyata dia tidak mengerti instruksi itu. Instruksi terlalu bertele-tele, kemudian dia tidak mengerti bahwa dia itu disuruh duduk, gitu ya. Duduk itu yang bagaimana, tidak ada dicontohkan misalnya. Nah, itu salah satu respon yang ditampilkan oleh anak. Nah, once anak sudah ditunjukkan bahwa oke, cara duduk seperti ini, bahkan kita bantu duduk gitu ya, sekian menit. Kemudian dia udah mengerti, oh beginilah dinamakan dengan duduk. Instruksinya pun juga tidak bertele-tele. Duduk. Jadi apa instruksi yang diberikan ya duduk-duduk gitu ya. Duduk di mana? Ditunjukkan di bagian mana. Kalau dia salah duduk kursi yang lain maka ditarik tuh. Ditarik minta merintah anak ini untuk duduk yang menit dengan waktu time frame yang sudah ditentukan. Kemudian setelah berhasil baru diberikan dengan mekanisme tadi reinforcement yaitu berupa reward. Nah, kalau teknik secara umum MBA itu seperti itu dan dilakukan secara terus-menerus sampai anak ini mengerti. Terus maksud saya di sini adalah dengan berbagai macam situasi ya. Jadi ada situasi di kelas, ada situasi duduk di dalam sofa gitu ya, ada situasi duduk di taman, ada situasi duduk di mana posisi-posisi tersebut sehingga anak ini mengerti dengan instruksi tersebut. Ada satu cerita juga salah satu anak murid saya dia juga penyandang autisme. Dia itu suka menggambar. Nah, kalau menggambar kemudian gambarnya itu tercoret itu udah langsung tantrum itu. Tantrumnya nggak main-main, tantrumnya itu bisa semua buku gambar yang dia punya itu akan diremas, dimasukkan dalam wastafel, kemudian dicuci, diremas-remas, kemudian digulung-gulung, dilempar. Nah, nanti kalau sudah dilempar, baru tuh dia ngerasa puas, baru tuh tergeletak di lantai. Nah, ini identifikasi dulu. Yang kita lihat biasanya adalah ini kenapa nih anak tantrum, marah ini gitu kan ya. Nah, kita identifikasi. Setelah kita cek, yang kita identifikasi adalah apa nih asal muasalnya. Ternyata setelah kita cek gitu ya, telusuri, rupanya itu tadi dia waktu menggambar, kemudian ketetesan itu dia apa namanya air AC di bawah AC itu ada tetesan, kemudian apa kena di buku gambarnya. Nah, itu yang menjadi salah satu penyebab. Treatment yang kita lakukan adalah dia harus mengerti um, apa namanya bahwa boleh tidak atau sebenarnya coretan atau tetesan air itu yang kemudian merusak gambarnya itu tadi harus dipahamkan dulu. Nggak apa-apa kok gitu loh. Nah, tapi kan ini nggak bisa dilakukan dengan hanya verbal. Apa yang dilakukan jadi treatment.
awal mula yang saya lakukan adalah saya latihan ciprat-ciprat tuh. Jadi dengan anak tersebut saya bilang saya sedang menggambar, dia juga menggambar, saya ciprat-ciprat gambaran saya, terus saya bilang, aduh kok basah ya, saya ambil tisu. Dia nggak begitu memperhatikan awalnya gitu, saya lakukan berulang-ulang, baru dia sudah mulai kok marah awalnya waktu gambaran saya ciprat sendiri. Berikutnya saya ciprat punya dia. Ya, kita harus siap ya kondisi tertentu dia akan tantrum, tapi setelah itu kita paham. Oh ternyata nggak apa-apa kan. Nah besoknya terapi yang saya lakukan adalah ya kita latihan ciprat-ciprat itu, kita cipratin gitu ya. Iya berhasil nyipratin apa namanya dia punya gambar dan kita lakukan terus menerus secara berulang-ulang. Reward yang diberikan apa yang dia suka. Misal dia suka kalau dulu saya diajarinya dikasih coklat gitu ya. Anak ini karena dia suka coklat, jadi kita reinforcementnya berupa tadi apa yang dia suka, kemudian dengan melakukan itu dia termotivasi untuk melakukan hal positif kembali. Tentu ini ada proses yang lain yang menyertai. Itu salah satu contoh ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya iya, ini saya lanjutkan saja. Ini materi tentang autisme. Nah, ini tadi yang saya sampaikan mengenai membedakan perilaku Bapak Ibu yang ada eksesif, defisit, dan juga tipikal. Nah, eksesif itu perilaku anak kita yang berlebih atau karena kan gini, sebenarnya kan memukul boleh, tapi apa yang dipukul gitu kan? Menendang boleh, tapi apa yang ditendang? Kan begitu, kan mereka harus merilis emosi dia. Nah, kalau di sekolah saya biasanya siapkan benda-benda yang memang itu boleh saya ajarin dulu. Kamu kalau marah, kalau kamu pukul boleh bantal ini kamu pukul. Tapi kalau pukul teman, pukul diri kamu sendiri nggak boleh. Ada konsekuensi. Dan saya juga ajarkan konsekuensi yang sama dengan anak-anak yang lain. Misalnya kalau dia memukul ya konsekuensi ada tuh, ada surat teguran, saya harus panggil orang tuanya, saya jelaskan bahwa ada privilege yang nanti akan diambil, misalnya jatah waktu dia main apa namanya di ruangan tersebut akan berkurang gitu ya waktunya. Nah, itu mekanisme mekanisme reinforcement dan juga punishmentnya pun juga tetap saya lakukan karena mereka ini adalah anak-anak yang cerdas. Dia bisa mengerti situasi, membaca situasi. Kemudian perilaku yang defisit adalah perilaku yang apa namanya yang kurang yang perlu ditingkatkan. Misalnya bicaranya yang masih terbata-bata, bicara kosakatanya masih sedikit, disapa dia tidak nyahut misalnya ya. Nah ini kan defisit, berarti harus diajarin untuk nambah dia punya kata-kata, untuk nambah dia punya contoh perilaku-perilaku. Nah, kemudian untuk tipikal ini perilaku yang oke yang sudah diharapkan atau perilaku yang ya tidak mengganggu, kemudian juga tidak defisit, ya so-so cukup gitu ya. Nah, itu disebut dengan perilaku tipikal. Nah, Bapak Ibu nanti kan punya banyak ya apa masing-masing pasti punya karena setiap individu itu dia punya karakteristik masing-masing, punya perilaku yang ditampilkan masing-masing. Nanti Bapak Ibu belajar untuk mengidentifikasi ini. Dengan mengidentifikasi, membagikan perilaku-perilaku ini memecah menjadi 3 bagian. Nah, nanti di bagian yang perlu di treatment adalah biasanya 2, yaitu di bagian eksesif, yaitu dikurangi perilaku yang kurang oke gitu ya, perilaku yang berlebih. Kemudian yang defisit perilaku yang dikuatkan atau perilaku yang perlu untuk ditingkatkan gitu ya. Nah, di bagian pembagian ini. Oke, kemudian ini tolong diingatkan Miss Niken ya, karena sebenarnya materinya saya cukup banyak, tapi kalau dilihat di time frame-nya kan hanya 15 menit, nanti lebih banyak diskusi aja sepertinya ya, Miss Niken. Saya perlu masih ada waktu lagi sebelum ke Kak Iva. Ya masih ada Pak, nanti saya chat secara berkala. Oke, baik, terima kasih. Iya, baik, boleh dilanjutkan slide-nya. Nah, kalau dalam metode EBA tadi yang saya sebutkan itu setelah kita mempelajari atau
klasifikasikan perilaku anak dengan membagi yaitu dia eksesif, kemudian defisit dan juga tipikal tadi. Nah, kalau udah di list, nanti ayah bunda perhatikan yang mana yang diutamakan. Pilih 3 dulu ya, pilih 3, kemudian diutamakan. Nah, setelah itu baru dilakukan treatment. Ayah bunda tidak perlu khawatir, kalaupun gitu ya belum dapat secara khusus atau terapi, kita bisa melakukan sendiri gitu ya. Kita harus yakin sama diri kita sendiri bahwa kita bisa kok untuk mentreat anak kita sendiri dengan cara yang apa namanya yang benar tentunya ya. Eh, apa namanya nanti lebih banyak konsultasi dan melakukan observasi. Jadi observasi, kemudian temukan dan tulis tadi tiga bagian perilaku. Setelah itu baru lakukan treatment. Salah satu treatment yang ingin saya share di sini dengan metode basic ABA tadi, beberapa contoh yang saya lakukan juga. Salah satunya yang kemarin ada orang tua yang konsultasi dengan saya itu bagaimana mengajarkan anaknya mengerti tentang uang gitu ya. Berarti kan di sini dia defisit ya, defisit pengetahuannya tentang uang dan juga melakukan proses belanja. Bagaimana dia punya tujuan besar supaya anaknya bisa belanja dan bertransaksi kalau masalah uang saja nominal saja belum tahu. Nah, di bagian sini itu nanti kita harus ajarin di bagian apa namanya cek perilakunya yaitu bahwa dia belum mengerti uang, maka kita tunjukkan semua jenis uang. Tentu tidak langsung semua. Ini saya mau sharing, dulu anak murid saya itu waktu masuk di SMP itu belum mengerti nominal sama sekali. Bahkan dia kalau belanja gitu ya karena udah dipaksa karena sekolahnya udah berasrama, mau nggak mau dia harus survive di sini tanpa adanya orang tua. Yang ada adalah shadow teacher dan juga guru gitu ya, guru pendamping yang di asrama maupun di sekolah gitu ya. Nah, kelihatan sekali waktu belanja waktu itu. Jadi yang saya selesaikan pertama kali setelah tadi itu saya harus memastikan bahwa anak ini bisa bertransaksi, bisa mengerti uang. Nah, yang saya lakukan waktu itu ya saya mengenalkan dulu di 3 bulan pertama itu baru beberapa nominal ya, nggak bisa langsung semua gitu ya. Nominal-nominal yang memang sering digunakan seperti pecahan 2.000, 5.000, 10.000 ya, dan saya harus mengajarkan dia dari mulai dia mengerti bentuk, warna, nama, uang gitu ya, bahwa ini adalah angka 2.000, ini 2.000, ini belum ke transaksinya, baru mengenal saja dengan metode EBA yang saya lakukan. Pertama saya kenalkan dulu uang. Jadi kalau metode EBA itu seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh misalnya ini uang ya. Ini uang let's say 5.000 gitu ya. Anak ini harus kasih tahu dulu bahwa ini adalah uang 5.000. Kemudian ditaruh meja yang kosong. Ini kalau saya tunjukkan di sini ya, meja ini kosong tanpa ada distraksi gitu ya, kosong, hanya ada uang 5.000. Biasanya kalau mau terapi menggunakan teknik EBA itu kita saya minta bantuan satu orang sebagai shadow teacher-nya, kemudian saya terapisnya ajarin tuh nanti ini 5.000. Ya, hal yang saya lakukan pertama adalah saya hanya mengatakan pegang pegang uang 5.000 tadi. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Kemungkinan apa yang terjadi? Bisa jadi tidak dipegang, ya. Bisa jadi dia nggak ngerti disuruh apa instruksinya. Bisa jadi dia ya nggak ngapa-ngapain atau pegang yang lain gitu ya, atau barang yang lain. Nah, kalau dalam proses ABA itu harus ditarik. Jadi si shadow teacher tadi harus mengarahkan tangannya si anak itu untuk ini sampai dia benar-benar pegang. Jadi dia mengerti instruksi itu sendiri. Jadi kata pegang uang 5.000 itu dia tahu merasakan oh ini uang 5.000. Nah itu ya pegang. Jadi pegang baru kita berikan respon. Ya betul gitu ya. Nah itu uang 5.000 dan lakukan berulang-ulang tanpa distraktor. Baru di pertemuan berikutnya nanti gunakan distraktor dengan uang yang lain atau benda yang lain. Misalnya jam tangan gitu ya ditaruh. Cek apakah dia mengerti bahwa itu adalah uang 5.000 atau bukan.
ini uang 5.000, kemudian ini ada jam tangan. Lihat yang di mana yang dia pegang. Kalau pengen memastikan bahwa anak ini mengerti, yang dipegang pasti yang 5.000. Tapi kalau yang dipegang jam tangan, berarti kemungkinan dia tidak mengerti atau kemungkinan dia terdistrak dengan benda ini yang akhirnya dia disobey dengan instruksi yang kita berikan. Nah, once itu berhasil, maka diberikan reinforcement. Reinforcement bisa apa? Bisa tos saja juga bisa dengan oke, gini doang juga bisa, atau dikasih makanan, gitu. Sebagai bentuk motivasi anak untuk terus mengikuti sesi tersebut, gitu ya. Dan ini berlaku boleh untuk hal yang lain, gitu ya. Misalnya, yang lain apa? Merusak barang ketika marah. Nah, ketika marah, dia itu kan ngerusakin barang, ya kan? Berarti dicari dulu marahnya kenapa, gitu. Karena kan boleh kok marah, gitu ya. Boleh marah, tapi kan tidak merusak, gitu ya. Nah, itu diselesaikan dulu. Nanti diajarin apa namanya dengan teknik yang sama, gitu ya, yang saya lakukan itu ada sekian step ya, ada tahapannya. Itu kemudian dikasih tahu, kamu kalau mau marah pilih yang mana, yang mau pukul bantal atau mau apa ngelempar yang lebih aman apa, Bapak Ibu bisa pikirkan, gitu ya. Jadi salah satu metode yang ingin saya share yang saya pikir ini sebenarnya mudah untuk dilakukan ya, asalkan benar-benar mau untuk detil aja dikit-dikit, gitu ya, dan bisa dilakukan secara secara apa mandiri di rumah sebenarnya. Dan bahkan ketika saya lakukan seperti ini, saya juga minta orang tuanya biasanya untuk datang ke sekolah dan melihat, atau saya rekam dan saya kirimkan ke orang tuanya, nanti di rumah lakukan hal yang sama ya Bu, gitu. Lakukan hal yang sama dengan cara yang seperti ini yang sudah diajarkan. Apa ada kemungkinan tidak berhasil? Ada, pasti ada. Nah, kalau tidak berhasil, kita ubah cara yang lain. Kita cari reinforcement yang apa namanya, yang membuat anak itu lebih semangat untuk melakukan proses terapi ini. Kira-kira seperti itu ya. Nah, macam-macam reinforcement itu tergantung. Yang penting reinforcement itu bisa memotivasi si anak ini bisa semangat untuk mengikuti sesinya, semangat untuk mengikuti proses terapinya, dan juga jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak pasti akan muncul rasa bosan. Kalau udah bosan, berarti kita harus pikirkan hal yang lain untuk memotivasi mereka, gitu ya. Nah, kalau yang kemarin itu yang saya lakukan, motivasinya dia adalah dia punya waktu untuk itu menggambar. Jadi saya kasih waktu di gadget dia setelah berhasil untuk proses reinforcement yang saya berikan adalah dengan memberikan gadget yang saya kasih waktu. Oke, kamu telah berhasil, kamu boleh main gadgetnya misalnya sekitar 1 menit. Kemudian waktu break, gitu ya. Nanti berulang secara berulang-ulang. Tidak usah lama-lama, paling mentok biasanya saya waktu 15-30 menit, gitu ya. Tapi secara konsisten itu yang paling penting. Secara dilakukan apa namanya? Kalau teknik EBA biasanya kita nyari tempat-tempat yang lain. Kalau kita berhasil di ruangan yang biasa saya sebut misalnya Special Education Service, di mana ruangan itu ruang terapi misalnya, nanti saya lakukan lagi di taman dengan suasana yang mungkin lebih agak apa relax, gitu ya, tidak merasakan bahwa itu sedang diterapi, gitu ya, anak-anak seperti ini. Kemudian dicoba lagi di bench yang lain, lakukan secara terus menerus seperti yang saya contohkan tadi, belajar mengenai uang, belajar mengenai duduk, gitu ya, belajar mengenai nanti kosakata, dan ini bisa diterapkan untuk belajar yang lain, tidak harus mengenai perilaku. Begitu kira-kira. Iya, saya pikir itu ya sudah diingatkan oleh Miss Niken. Selebihnya nanti boleh kita tanya jawab. Saya juga udah ada baca beberapa pertanyaan di sini. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ain atas penyampaian materinya ya. Oke, selanjutnya kepada Ibu Iva. Ya, halo Ibu Iva.
Halo. Kak, izin saya boleh share screen sendiri nggak? Terbiasa memoderatori diri sendiri. Boleh banget, Bu. Tanpa berlama-lama lagi, dipersilakan Ibu Iva untuk menyampaikan materi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Suara jelas ya, Kak Niken? Jelas-jelas. Oke, ya soalnya ya too much information. Saya sekarang di Sumatera Barat dan eh, di sebuah desa gitu. Jadi ini di kaki Gunung Talang. Kalau ada orang Sumatera Barat Solo di sini, jadi sinyal agak-agak perlu dipertahankan ya. Eh, oke, kalau tadi eh, Mr. Ain sudah menjelaskan tentang beberapa jenis perilaku yang bermasalah dan beberapa contoh penanganan kalau dari kacamata applied behavior analysis. Sore ini saya juga mau sharing tentang bagaimana sih melihat perilaku dan mengintervensi perilaku, tapi dari kacamata pendekatan yang berbeda. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya, tapi kita tuh perlu banyak opsi, perlu banyak belajar karena menangani anak berkebutuhan khusus benar-benar nggak ada apa ya, kayak nggak ada jalan ninja gitu, nggak ada satu jalan menuju Roma, nggak ada. Jadi ada 1000 jalan menuju Roma. Tapi hari ini saya kasih judulnya memaknai kembali perilaku anak. Jadi memaknai kembali. Jadi selama ini mungkin kita lihat perilaku anak kayak tadi ya saya sempat baca, oh dia agresif ketika tantrum. Maknanya apa ya? Oh dia belajar dia pukul kepala atau dia asik lihat eh, kipas angin. Atau ketika dia marah, kemarin menurut saya ketika dia marah, dia ingin menjambak orang di depannya. Nah, kita akan coba memaknai perilaku ini dari kacamata DIR floor time dan ya mungkin nanti sharing sedikit dari beberapa pengalaman yang saya sempat punya gitu. Eh, sedikit sedikit perkenalan, saya Iva, temannya Mr. Ain. Saya Iva, eh, pengalaman di pendidikan dan intervensi anak berkebutuhan khusus itu sekitar 15 tahun. Punya certification di DIR Floor Time dan Montessori. Dulu saya banyak bekerja di sekolah dan pusat layanan terapi gitu, atau teman-teman mungkin kenalnya dengan tempat terapi atau klinik terapi center. Tetapi di saat-saat ini saya lebih banyak bekerja dengan rumah justru. Jadi belajar berbasis rumah dan keluarga. Walaupun kami juga kerjasama dengan sekolah, kami juga mengadakan coaching untuk tim sekolah. Hanya saja fokusnya berbeda gitu. Kalau Mister Ain fokusnya di sekolah tapi bekerja sama dengan keluarga. Nah, kalau saya kebalikannya, fokusnya di keluarga dan bekerja sama dengan sekolah gitu. Jadi program utamanya justru adanya di keluarga kalau pekerjaan saya saat ini. Ya ini training and certification-nya kita skip aja. Tapi supaya ada sedikit gambaran saja tadi, saya certification-nya itu di floor time dan Montessori. Jadi mungkin kalaupun ada beberapa perbedaan pendapat itu bukan perbedaan cara pandang itu wajar karena dalam dunia sains kita mengenal banyak pendekatan-pendekatan dan metode-metode yang dikembangkan selama itu evidence based dan aman untuk anak. Jadi saya ulang ya, selama itu evidence based berdasarkan sains, bisa dicari jurnal penelitiannya, aman untuk anak, maka itu adalah jalan yang bisa guru-guru dan orang tua tempuh. Tapi kalau tidak evidence based, maksudnya nggak ada jurnal penelitiannya, contoh ya, oh kalau nakal ya udah kunci aja tangannya, tapi nggak ada alasannya, anggaplah ya nggak ada alasannya, nggak ada saintifiknya, nah itu nggak boleh gitu. Tapi kalau ada metodenya, ada saintifiknya, nah itu apalagi kita guru-guru ya, guru-guru dan orang tua dan terutama tadi saya lihat visi misi HAFEK sangat wow gitu ya untuk ke pendidikan yang lebih cerah di Indonesia gitu. Jadi ya kita harus berlandaskan sesuatu yang saintifik dan ada sistematikanya. Nah, ya, hari ini kita akan bahas, saya akan coba bahas sedikit tentang apa itu DIR floor time, lalu pentingnya relasi yang sehat dalam perjalanan membersamai anak, dan kita akan kupas tentang strategi apa sih yang bisa digunakan untuk memahami dan mengintervensi perilaku anak.
Yang ingin saya sharing ke teman-teman hari ini, kalau saya kecepatan ngomong boleh di-cut ya. Yang pertama yang ingin saya tekankan bahwa tidak ada perilaku yang tidak memiliki arti. Itu kita harus sepakat. Jadi biasanya guru atau beberapa terapis yang saya training ngomong, atau orang tua, Miss nggak tahu tuh tiba-tiba saja, memang anaknya begitu. Memang anaknya begitu, Miss, suka jedut-jedutin kepala. Memang anaknya begitu, suka lihat kipas angin. No, no, nggak ada yang memang begitu. Nggak ada satupun makhluk di dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan dan bergerak tanpa arti gitu. Tiba-tiba gerak aja nggak ada ya. Bahkan bumi mengelilingi matahari itu ada tujuannya gitu. Jadi anak kita tumbukin kepala di dinding itu pun juga pasti ada maknanya. Tugasnya kita lah sebagai individu untuk cari itu maknanya apa. Lalu yang kedua, percaya bahwa anak sudah mencoba memberitahu kita dengan semua cara yang dia bisa. Jadi, karena ini saya nggak bisa kasih lihat video ya, semoga kita bertemu di lain waktu dan saya boleh kasih lihat video yang orang tua izinkan, itu mungkin lebih enak, lihatnya. Tapi percayalah bahwa anak sudah melakukan semua cara. Eee, Contoh ya, ketika kita punya teman yang ngeselin, atau di sini mungkin udah ada yang menikah, tanpa mencoba bias gender, tapi ya istri-istri itu kan suka ngasih kode-kode halus ya ke suaminya, gitu. Jadi anggaplah dia kesel karena suaminya selalu pulang malam, tapi nggak langsung bilang, "Aku nggak suka kamu pulang malam," gitu. Mungkin suaminya datang, dia cuman senyum tipis gitu, kode halus gitu kan. Atau biasanya langsung dikasih kopi, ini pura-pura asik main handphone, buat nunjukin, "Emang kamu aja bisa sibuk, aku juga," gitu kan. Jadi, eee eee, anak itu juga sama. Dia sudah mencoba memberi tahu kita dengan semua yang dia bisa. Kalau tadi seumpama anaknya kalau tantrum itu agresif ya, ya namanya tantrum ya. Kalau tantrum itu menunjukkan perilaku-perilaku yang cenderung melukai dirinya atau orang lain dan atau merusak lingkungan. Percayalah tantrum itu tidak tiba-tiba muncul. Pasti sebelumnya dia sudah memberi tahu kita dengan semua cara yang dia bisa, tapi kita nggak nangkep. Saya kasih contoh kasus dulu murid saya, dia ternyata kesulitan pelajaran itu. Lalu saya tetap ngajarin, ini beberapa tahun yang lalu ya. Lalu dia mulai tuh ngelirik-ngelirik, jendela. Lalu saya bilang, "Nggak boleh lirik jendela." Padahal dia tuh udah ngasih tahu bahwa, "Miss, aku nggak tahan loh, kepalaku tuh udah pusing, ini susah," gitu. Tapi aku nggak nanggepin bahasa dia bahwa aku udah bosen, aku malah cuman ngomong nggak boleh lirik jendela. Lalu oke, dia nggak lirik jendela, dia tetap kerjain, ya tapi karena susah ya udah dia mainin pensil kan. Terus aku bilang lagi, "Nggak boleh mainin pensil." Lalu, dia mulai berhenti nulis. Lalu aku bilang, "Harus nulis," anggaplah ya. Terus nanti ujungnya apa terakhir? Ya udah, dilemparlah si kertas, dilemparlah si pensil, atau mungkin dia pukul tuh mejanya. Lalu saya mencontohkan diri saya yang dulu ya, yang belum belajar floor time, lalu sayanya malah, "Nggak boleh, no," gitu, "kamu nggak boleh ngelukain meja, kamu, behave," gitu, "tangan yang rapi." Wah, anaknya bukan makin tenang, malah makin ngamuk. Karena bagi anak, "Hey Iva," oh terakhir ya udah anaknya tepok saya. Gitu. Lalu waktu itu saya diskusi dengan konsultan saya ya, konsultan saya bilang, "Ya iyalah Fa, dia tepok kamu, kita kan juga kalau ngomong sama temen, udah ngasih tahu berkali-kali, lalu temennya nggak mudeng-mudeng, rasanya pengen, kamu sih dikasih tahu nggak denger-denger ya." Jadi murid tuh juga sama, "Kamu tuh ya Fa, aku udah kasih tahu ini susah, aku bosen, aku nggak bisa, kenapa kamu nggak dengerin aku? Aku udah frustasi, ya udahlah aku lempar ajalah semuanya karena kamu nggak dengerin." Nah mungkin sama tuh kayak, aduh nggak bias gender ya, anggaplah istri-istri dan suami-suami yang sukanya ngasih, sinyal-sinyal kecil gitu. Jadi diem-diem, senyum tipis, nggak nganterin, kopi mungkin, atau tidur ya udah balik ke belakang gitu. Itu kan sinyal bahwa ada sesuatu yang kamu lakukan yang aku nggak suka. Atau anggaplah aku butuh diperhatiin, "Kamu boleh nggak temenin aku duduk ngobrol?" Tapi nggak bisa ngomongnya. Karena nanti kita bahas di belakang ya lebih detail, tapi karena semua manusia itu sama dalam merespon stres. Kalau Anda stres, maka Anda akan kesulitan menyusun kata-kata. Bener nggak?
Bapak Ibu guru ya, kalau lagi stres disuruh ngejelasin tentang dirinya itu akan sulit. Kecuali orang-orang yang punya kemampuan literasi yang sangat baik, yang punya kemampuan mengekspresikan diri yang sangat baik. Tapi jangankan anak special need, orang dewasa pun kalau lagi stres susahnya untuk ngasih tahu isi pikiran dia. Nah, jadi nah, karena seperti itu, akhirnya cara berkomunikasinya individu tipikal ini, si mamanya, si gurunya, si temennya, dan anak special need ini itu berbeda. Jadi sering salah paham. Kayak Iva dulu lah yang salah paham. Kamu tuh bandel ya, kamu nggak hargain aku sebagai guru, kamu nggak dengerin. Aku udah kasih tahu berkali-kali, aku bantu tanganmu, kamu nggak mau. Aku baik loh sebagai guru, aku mau bantu kamu nulis, tapi kamu malah dorong tanganku gitu. Jadi salah paham kan. Karena yang anak kasih tahu ke kita itu bukan bantuin aku nulis, yang dia ngasih tahu ke kita itu, ke saya itu, aku susah, aku bosen, ini sulit, boleh nggak istirahat dulu? Tapi dia nggak bisa ngomongnya. Nah, lalu karena kita tahu bahwa ada kesalahpahaman, maka apa yang harus dilakukan agar keduanya bisa saling memahami? Bahasanya kita di floor time itu selalu saling. Jadi bukan cuman saya yang ngajarin si murid, tapi murid itu juga ngajarin saya. Tapi supaya murid bisa ngajarin saya tentang dirinya, saya harus belajar dengerin dia. Jadi kita pengen jalan bareng-bareng nih sebagai guru, sebagai orang tua. Apalagi orang tua ya kan nggak bisa tuh ngomong, aku jadi orang tuamu 1 tahun aja ya, tahun depan nggak bisa gitu kan, seumur hidup. Jadi bagaimanapun bentuk interaksinya, kita harus belajar saling memahami. Bukan cuman anaknya yang belajar tentang orang tuanya belajar tentang anaknya juga gitu. Dia harus saling memahami. Kayak ya tadi ya udah diceritain perilakunya, terus ada yang bilang tadi di chat, oh anaknya punya pendapat yang berbeda dengan orang pada umumnya, sehingga sulit menjelaskan sesuatu yang logis dan kurang masuk akal di kepala dia nggak bisa terima. Itu juga nanti ada alasannya. Dan jika marah, ini murid saya kemarin, jika marah cemas cenderung menjambak orang di sekitarnya. Nah, di floor time, kami percaya bahwa hubungan dan relationship itu adalah mesin penggerak dalam perkembangan anak. Jadi hubungan itu mesin penggeraknya, dinamonya. Kalau dinamonya nggak bagus, nggak gerak nih perkembangan anak. Saya kasih contoh ya, contoh yang sangat teman-teman bisa bayangkan. Semuanya mungkin sudah ada yang punya anak, mungkin belum tapi pernah punya, adiknya pernah kecil, ponakannya pernah kecil. Bayangkan anak bayi yang baru lahir ini, lalu dia belum bisa ngapa-ngapain. Lalu si anak bayi ini tugas utamanya adalah, paling pertama tugas utamanya adalah makan kan? Ya. Nah, anak bayi akan belajar mengkomunikasikan bahwa dia lapar kepada mamanya dengan cara apa? Nangis. Kenapa dia mau belajar mengkomunikasikan? Kenapa dia berkembang sehingga dia bisa ngasih tahu mamanya dia mau makan? Ya karena ada relationship yang kuat antara dia dengan mamanya. Atau ketika anak bayi belajar merangkak. Saya kebetulan punya baby 1,5 tahun ya. Anak bayi belajar merangkak, dia akan semangat banget tuh merangkak ke ayahnya, merangkak ke mamanya, merangkak ke neneknya. Ambil barang, ketika anak bayi ngambil barang, dia ngambil barang ini, dia akan jalan lagi lalu tunjukin ke orang tuanya. Atau nanti dengan suara, walaupun dia belum bisa ngomong ya. Atau ketika dia sudah belajar berlari, dia berlari ke orang tuanya. Berlari ke temennya, berlari ke neneknya. Kenapa? Karena dia melakukan itu untuk mencari hubungan dan mempertahankan hubungan dengan orang-orang sekitarnya. Jadi kenapa sih si anak itu berjalan, akhirnya jadi bisa berjalan lebih baik atau bisa merangkak lebih cepat? Karena di dalam proses dia belajar merangkak itu ada hubungan di dalamnya. Aku ingin menunjukkan kepada papaku, yeay aku udah bisa merangkak. Aku ingin menunjukkan kepada mamaku, yeay aku bisa jalan. Aku ingin ketika mamaku ada di ujung, aku bisa menjadi lebih dekat dengan mamaku. Maka sejauh apapun itu aku belajar tuh jalan tertatih-tatih. Jadi relationship adalah mesin penggerak dalam perkembangan anak. Bahkan ketika anak sudah masuk sekolah dan
remaja dan dewasa gitu. Saya menangani usia dari toddler tuh batita sampai dewasa ya. Saat ini saya punya murid 27, 28 tahun gitu. Tapi semuanya sama. Relationship itu adalah mesin penggerak. Jadi yang akan ditekankan di floor time adalah bagaimana caranya supaya relasi itu sehat. Lalu kalau relasi sehat, kita bisa belajar sama-sama, termasuk belajar untuk mengintervensi perilakunya si anak. Jadi ini sedikit teori. Jadi di IR Florem itu suatu model yang dikembangkan oleh Dr. Stanley Greenspan yang dirancang untuk memahami dan mempromosikan perkembangan manusia, terutama anak-anak. D-nya itu, jadi DIR, D-nya itu developmental dengan prinsip bahwa ketika kita mengintervensi anak, maka itu harus berdasarkan tahap perkembangan dia saat ini. Lalu I itu individual differences, percaya bahwa setiap manusia itu berbeda, nggak ada yang sama. Maka kita akan mengintervensinya berdasarkan perbedaan-perbedaan yang dia miliki. Lalu R-nya itu relationship. Relationship adalah relasi, hubungan adalah mesin penggerak, adalah sesuatu yang akan dibangun sedikit demi sedikit hingga kapasitas emosinya berkembang dengan baik. Saya kasih contoh di developmentalnya ya. Tadi ada yang cerita anaknya itu hanya mau bisa sesuatu tuh yang logis. Kalau nggak logis dia nggak akan bisa gitu. Nggak bisa diajak diskusi, nggak bisa diajak apa ya istilahnya ya, nggak bisa fleksibel gitu. Padahal dunia ini kan bukan nggak semuanya logis. Logis itu kalau di DDR floor time, anak-anak seperti tadi yang harus logis, kita akan memahami bahwa karena tahap perkembangan fungsi kapasitas emosi kamu itu baru ada di tahap emotional thinking, belum multiple perspektif. Jadi baru di tahap 6. Baru yang sebab akibat. Jadi kalau sebab akibatnya nggak runut, kamu nggak bisa terima. Maka kita pun tahu bahwa berarti kalau saya ingin membuat kamu mau menerima sesuatu, bukan sesuatu yang nggak logis ya, tapi tahap ke-7 itu adalah sesuatu itu logis, ada sebab akibatnya, tapi sebabnya itu bisa banyak, akibatnya itu bisa banyak. Makanya kamu sebagai individu bisa jadi lebih fleksibel. Contoh, ini kasus di murid saya ya, jadi dia itu kesel kalau temennya nggak mau main sama dia. Kalau temennya nggak mau main sama dia, dia pikir, temanku nggak suka sama aku, jadi temanku nggak mau main sama aku. Itu kan berarti sebab akibatnya cuma ada satu ya. Teman nggak suka sama aku, jadi dia nggak mau main sama aku. Padahal di dunia ini tuh nggak kayak gitu hubungan. Kadang-kadang temen nggak mau main sama aku karena bisa jadi dia nggak suka sama aku. Bisa jadi dia nggak suka mainan yang aku tawarkan. Bisa jadi dia ada kegiatan lain yang dia lebih senang hari itu. Dia mungkin mau main game, dia mau main apa gitu. Bisa jadi dia ada kegiatan lain yang dia nggak suka, tapi dia harus kerjain. Contoh, aku tuh sebenarnya pengen main sama kamu, tapi aku ada PR yang harus dikerjain, jadi aku nggak bisa main sama kamu. Anak-anak yang level kapasitas fungsi emosinya itu belum sampai di level 7, maka dia akan tidak fleksibel. Kita bilangnya dia rigid. Dia nggak bisa menerima banyak kemungkinan. Sesuatu tuh mesti harus diprediksi, nggak bisa tiba-tiba ada hal lain. Karena bagi dia sebab akibat itu cuma bisa ada satu. Kalau habis mandi ya makan. Nggak bisa habis mandi itu cuci piring, nggak bisa main, nggak bisa apa gitu. Kalau ajak main ya harus mau main, nggak bisa ada kemungkinan lain gitu. Atau ya banyak lah, mungkin udah bisa dibayangkan ya guru-guru di sekolah. Nah itu contohnya. Jadi harus tahu dulu tahap developmentalnya ada di mana, lalu kita akan mensupport tahap perkembangan itu sehingga masalah perilaku yang dikarenakan tahap perkembangan itu bisa terintervensi. Jadi nggak bisa tuh dengan nasehat-nasehat aja ke anak yang tadi tuh nggak bisa. Memang mesti diintervensi proses fungsi kapasitas emosinya. Harus naik level. Kalau sudah naik level, maka disitulah bisa diajak untuk multiple perspektif
thinking gitu, bisa komparatif, multiple kausalnya tuh bisa banyak. Dan itu nanti tentu saja banyak ada proses panjang yang harus dilakukan, ada strategi-strateginya. Kapan-kapan kalau bisa cerita lebih panjang saya ceritakan. Aman ya Kak Niken, ngomongnya nggak kecepatan kan? Halo? Halo? Aman ya? Suara saya nggak hilang kan? Aman, Bu. Aman ya? Aman, Oke, Miss. aman. Nah, di floor time, ketika ingin memulai floor time, kita tuh harus mengubah mindset. Mindset yang harus dipakai adalah harus benar-benar meyakini bahwa bagi anak, Miss Iva, saya bisa saja tahu yang kamu maksud, tapi saya tidak mampu menunjukkan kepada kamu. Contoh, kita bilang ke dia, kalau marah itu nggak boleh lempar barang ya. Bagi anak, yes, saya tahu kalau marah nggak boleh lempar barang. Tapi saya nggak bisa kasih tahu kamu. Saya nggak bisa menunjukkan kepada kamu bahwa saya tuh ngerti kalau marah nggak boleh lempar barang. Kenapa? Karena kalau marah tanganku itu tidak punya kemampuan lain selain melempar barang. Saya nggak punya kemampuan meregulasi diri selain lempar barang atau lempar badan saya. Jadi tujuan mengubah mindset ini bukan untuk memaklumi ya, kita nggak maklumi anak yang merusak, tapi untuk berempati bahwa oke, dia ngerti. Lalu kita perlu memahami bahwa bagi anak, kalau dia mampu, dia pasti akan melakukan. Jadi kalau saya mampu mengontrol emosi saya, Miss, percaya deh, saya pasti nggak akan lempar barang. Kalau saya mampu untuk menjaga tangan saya ketika marah, percaya deh, saya nggak akan jambak kamu. Tapi saya nggak mampu. Maka tolong ya, berbaik hatilah kepada saya, dunia saya tuh susah. Jadi tolong berbaik hati kepada saya, ajarin saya caranya. Nah, mindset ini yang dipakai, cara pikir ini yang dipakai ketika membersamai anak. Karena kita perlu menunjukkan kepada anak bahwa saya, orang dewasa yang kebetulan beruntung ini, Iva Rufaida yang kebetulan beruntung ini, Iva lahir tidak punya kondisi special need, Iva tidak punya masalah sensory processing, Iva tidak perlu steaming panjang, Iva bisa fokus ya. Saya yang tidak special need ini, saya akan mencoba mengerti kondisi kamu karena kamu lebih punya banyak kesulitan dalam hidup dibanding diri saya. Kenapa kita bilang mereka lebih punya kesulitan dalam hidup ya? Karena nih, oke, boleh dijawab di kolom chat ya. Tapi kalau nanti nggak selesai jawab juga nggak apa-apa. Ini pertanyaan yang selalu saya tanyakan ke peserta ketika isi training. Bagaimana emosinya hari ini? Perasaan emosi seperti apa? Lalu bagaimana badannya hari ini? Perasaan badannya seperti apa? Lalu, apakah ada kejadian dari hari kemarin yang masih mengganggu pemikiran hari ini? Kalau ada pensil dan pulpen atau mau diketik di kolom chat, silahkan. Jadi dicek emosinya seperti apa, badannya, emosinya, badannya, lalu apa yang ada di pikirannya yang mengganggu hari kemarin. Nih. Ini di sesi yang lain ya. Jadi saya pernah tanyakan ke orang tua dan para guru-guru, berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk tenang ketika mereka stres? Apa dan siapa yang bisa membantunya untuk tenang? Lalu bagaimana kemampuan berinteraksi dan berkomunikasinya dia saat dia stres? Lalu bagaimana dia bisa diajak menyelesaikan masalah dengan optimal di saat itu? Apakah bisa menyelesaikan masalah dengan optimal? Nah, salah seorang peserta menjawab, banyaklah. Mereka bilang, oh kalau mereka lagi stres, mereka butuh waktu menyendiri. Ada yang butuh 1 jam, ada yang butuh 1 hari, ada yang butuh 2 hari bahkan. Lalu ketika stres, mereka ada yang butuh mengunyah supaya prosesnya lebih cepat tenang. Ada yang butuh dengar musik supaya lebih cepat rileks. Ada yang butuh olahraga, lari. Ada yang butuh dipeluk sama suaminya, sama anaknya. Nah, lalu ketika dia stres,
kemampuan interaksi dan berkomunikasinya jadi tidak baik. Kadang bisa diajak menyelesaikan masalah, kadang juga nggak bisa diajak menyelesaikan masalah, nggak bisa ngomong. Percuma diajak ngomong kalau lagi stres, karena belum siap, karena nanti malah meledak emosinya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh orang dewasa, para guru, yang tidak punya kondisi berkebutuhan khusus. Lalu, kalau saya yang tidak berkebutuhan khusus saja, saya yang tidak otistik, saya yang tidak ADHD, saya yang tidak mental retardation, saya yang tidak punya learning disability, saya yang tidak punya masalah processing disorder, saya saja yang tidak punya masalah perkembangan ini, butuh waktu dan butuh bantuan untuk rileks. Tidak bisa diajak menyelesaikan masalah ketika stres. Kadang-kadang juga bisa, kadang-kadang enggak. Dan sulit untuk diajak berkomunikasi. Nah, apalagi anak-anak kita yang memang punya masalah perkembangan. Betapa tidak adilnya ketika seorang anak yang lagi stres di sekolah, stres karena pelajarannya sulit, atau stres karena mungkin dia diejek sama temennya, lalu dia marah, lalu dia banting badannya, lalu mungkin dia nangis, lalu kita minta dia, ayo diem. Kita mengharapkan dia tenang dalam waktu 5 menit dan 10 menit. Bayangkan betapa tidak adilnya buat anak itu, karena bagi orang dewasa saja, kalau dia punya masalah, dia butuh waktu mungkin 1 jam atau 30 menit untuk menenangkan diri. Jadi, saya cerita ini karena ingin para guru itu berempati bahwa kalau memang anak-anak tidak bisa tenang dengan cepat, itu sebenarnya respon yang wajar terhadap sumber stres. Karena seseorang butuh waktu dan butuh strategi untuk meredakan stresnya. Strategi inilah yang perlu kita pelajarin sama-sama. Strateginya apa? Strateginya itu kalau tadi di IR Floor Time itu kan ngomongin individual differences ya, perbedaan individu. Nah, strateginya itu letaknya ada di perbedaan individunya. Perbedaan individu ini semua manusia sama bahwa mereka berbeda. Jadi Iva itu punya 8 sistem sensori, muridnya Iva yang namanya Ahmad punya 8 sistem sensori, Mr. Ain punya 8 sistem sensori, Bu Niken punya 8 sistem sensori. Di mana sistem sensori ini yang akan menerima stimulasi dari lingkungan, lalu akan menentukan apakah stimulasi itu akan membuat kita semakin stres atau membuat kita semakin tenang. Kayak contoh ya, ini pengalaman nyata nih. Dulu saya waktu di Jakarta tuh bolak-balik, bukan Jakarta, Depok, Citayam. Jadi dulu saya baru pindah ke Sumatera Barat tuh 2 tahun lalu. Lalu kantor saya di Pantai Indah Kapuk. Saya tinggal di Citayam, ya orang Jabodetabek bayangkan naik komuter lain melewati beberapa stasiun itu ya seperti ikan pepes gitu. Lalu pada suatu hari saya sangat lelah. Pulang kantor saya sangat lelah. Lalu di KRL itu ada orang yang berisik banget. Mereka berisik banget lah. Nah, saya aslinya Makassar ya. Saya yang biasanya itu menghindari pertengkaran, tiba-tiba kayak jiwa Makassarnya keluar gitu. Karena sudah sangat pusing, capek, lalu sangat mengganggu di telinga saya. Saya yang badan kecil ini, badan saya BTW kecil banget sebenarnya ya, 150, beratnya 40 berapa sekian-sekian lah. Saya berdiri dan ngajakin si anak-anak muda cowok-cowok itu berdebat. Udah kayak orang mau berantem gitu. Betapa sangat tidak logis dan tidak berpikir tidak berpikir logisnya seorang Iva Rufaida ya. Ngapain kamu ngajakin orang berantem? Kalau kamu nggak suka dengar suaranya ya wes turun aja gitu dari KRL Iva atau pakai aja headset gitu. Ngapain marah? Kenapa kamu nggak bisa kontrol diri kamu? Tapi ya memang seorang Iva Rufaida itu secara sistem sensori, Iva itu memang sensitif terhadap suara. Iva yang tidak otistik ini ya. Jadi Iva tuh sensitif terhadap suara. Iva itu kalau stres dengar lagu-lagu tertentu itu bakal tenang. Kebalikannya, kalau lagi stres, kalau lagi capek, dengar suara tertentu tuh bakal kesel gitu, bakal makin marah. Nah, murid kita pun sama. Jadi, kalau menangani anak berkebutuhan khusus, data itu sangat penting. Baik ABA maupun floor time sama, data itu sangat penting. Punya profil sensori anak tuh sangat penting karena itulah yang akan membantu kita untuk
mencoba untuk punya tools, punya alat gimana cara nenangin dia. Jadi bayangannya tuh seperti ini ya, Bapak Ibu guru. Memahami perilaku itu berarti memahami bagaimana tubuh merespon stres. Tidak usah bayangkan muridnya dulu, bayangkan dirinya sendiri gitu. Bagaimana tubuh kita merespon stres. Jadi ada teori namanya polyvagal teori. Sebenarnya ini cukup umum kok. Mungkin istilahnya aja yang tidak umum gitu, tapi sering didengar. Jadi kalau ada bahaya datang atau ada sumber stres yang datang, kita itu merespon biasanya kalau nggak flight, fight. Kalau nggak aku lawan, aku kabur. Kayak Iva tadi tuh. Ya kenapa Iva nggak kabur aja? Kenapa nggak turun dari kereta aja, KRL aja? Iva malah lawan gitu loh. Iva malah mau ngajakin orang berdebat. Atau yang ini ya. Lalu yang kedua, responnya itu adalah shutdown, collapse, freeze gitu. Jadi ketika sumber stres datang, Iva nggak bisa ngelawan, Iva nggak bisa menghindar, tapi Iva malah shutdown, freeze, Iva beku, Iva nggak respon apapun. Ini sangat penting dipahami untuk anak special need ya, karena sumber stres kita dan sumber stres anak special need itu beda. Bagi saya sumber stres itu mungkin apa ya? Oh, di rekening tinggal 0 rupiah, anggaplah itu sumber stresnya saya. Atau anak saya nangis nih, itu sumber stres saya. Tapi bagi anak-anak kita, bisa jadi sumber stres dia buku, pelajaran dia. Bisa jadi tatapan mata orang. Bisa jadi instruksi yang berulang-ulang yang dia nggak ngerti. Bisa jadi suara kipas angin. Bisa jadi suara hujan. Bisa jadi apapun. Apapun sumber stresnya dia adalah valid ya. Nah, lalu beberapa anak itu ketika dia sangat stres, dia akan freeze karena terlalu menakutkan, badannya terlalu nggak bisa melawan. Jadi dia diem. Nah, diemnya ini nampaknya seperti apa? Di sekolah dia udah capek belajar, udah nggak suka. Lalu dia duduk tenang kayak gini. Diem kan? Tapi diajak ngomong nggak nyambung, tapi diem aja. Nah, itu belum tentu berarti bahwa anaknya duduk tenang. Bisa jadi dia saking stresnya ya udah dia shutdown diri. Kalau di kasus trauma ini yang menjustifikasi kenapa seseorang yang ketika mendapatkan pelecehan itu tidak bisa melawan karena sumber stres terlalu besar. Jadi dia freeze. Nervous systemnya meresponnya seperti itu. Bukan mau dia, tapi badannya merespon seperti itu. Kalau kita dalam bahaya besar tiba-tiba nggak bisa gerak gitu. Lalu ada namanya area ventral vagus. Ventral vagus itu social engagement system, di mana sistem ini yang akan membantu seseorang untuk merilis apa ya? Ini adalah kondisi di mana seseorang itu cukup stabil, nervous systemnya aman, tidak terancam, tidak tegang, sehingga dia bisa berkomunikasi dan punya koneksi. Hal ini bisa kita lihat dari wajah, tenggorokan, dada. Kayak ini tadi ya lokasinya itu kalau yang kolaps lokasinya tuh di perut, di diafragma, itu kelihatan tuh tegangnya atau bahkan jadi kayak mules sakit perut. Kalau yang fight or flight itu di badannya itu detak jantungnya kenceng, nafasnya jadi lebih pendek, muscle-nya tuh lebih tegang. Itu kondisi ini bisa kita cek kok di badan anak. Di badan kita sendiri pun bisa. Nah, jadi pahami bahwa tubuh itu merespon stres dan tubuhlah yang mengendalikan si anak. Makanya guru dan orang dewasa harus tahu apa sih yang bisa membantu anak yang tadinya simpatetik bisa jadi ventral vagus atau tadinya di dorsal vagus bisa ke ventral vagus. Nah, yang bisa membantu itu ya tadi sistem sensorinya. Kayak oh ada orang kalau udah deadline nggak bisa ngerjain, nggak bisa mikir, tapi begitu minum boba tea, tea time atau apapun itu snack time, dia sambil ngunyah dia jadi bisa kerja. Jadi nggak beku otaknya, jadi bisa mikir gitu. Ada orang ya bapak-bapak ya kadang ngerokok walaupun sangat tidak disarankan dan tidak sehat ya, tapi itu sebenarnya salah satu cara merilis stres berdasarkan sistem sensori. Kita yang suka pakai parfum, saya tuh kalau tahu hari ini bakal stressful,
stres itu baik ya, perlu ada stres dalam hidup. Tapi kalau tahu hari ini bakal banyak terlalu tinggi sumber stresnya, biasanya saya akan pakai parfum tertentu gitu, yang saya tahu baunya itu Orang kecil tuh ya dia nganggap merasa membantu saya menurunkan stres. orang Ada masih ada waktu? Saya ngerasa ngomong cepet banget loh ini. Ya, sudah habis nih Oh, waktunya. oke. Ya nggak apa-apa, kita sudahin aja kok. Oke ya, nanti bisa ditanya jawab. Saya nggak sempat baca di kolom chat, nanti coba saya baca. Ya, terima kasih kesempatannya. Semoga cara ngomongnya yang cepat tadi bisa dimengerti ya. Oke, Saya baik. Terima kembalikan kasih kepada banyak. moderator. Terima kasih banyak Miss Iva yang sudah menyampaikan sangat insightful ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk ke sesi pertanyaan dan jawab. Nah, di sini sudah ada beberapa yang menanyakan. Saya coba scroll ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang untuk pertanyaan pertama ini untuk Pak Ain yang tadi sesi Pak Ain. Apakah mungkin ada Pak Ain dulu? Cek-cek Pak Ain. Ya, Miss Niken. Ya, ada pertanyaan untuk yang tadi sesi Bapak ya. Apakah reinforcement itu tidak membuat anak bergantung? Contoh ketika dia melakukan sesuatu ingin terus diberikan jajan, katanya. Baik, saya langsung jawab ya, Miss Niken ya. Jadi reinforcement ini beda dengan hadiah atau beda dengan apa namanya bribes ya, itu beda. Reinforcement itu sifatnya harus membangun dan yang tidak membuat ketagihan, gitu ya. Jadi perlu diingat. Kalau ketagihan itu namanya nanti doyan berarti ya. Jadi harus sesuai pemberiannya. Jadi harus ada ritme dan aturan main untuk memberikan reinforcement itu sendiri. Misalnya dia memang suka makan coklat misalnya ya. Tapi kan dia tahu bahwa pemberian itu hanya dilakukan saat proses terapi itu sendiri. Kalaupun di lain waktu dia akan mendapatkan, itu berarti ya kita sendiri yang harus mengatur. Tapi anak itu tahu bahwa dia mendapatkan suatu, misalnya coklat tadi itu di luar dari sesi tersebut, itu juga boleh gitu ya. Tapi bukan untuk membuat anak ini menjadi ketagihan, gitu ya. Karena juga kalau terlalu banyak ini reinforcement, jadi reinforcement itu tidak tidak lagi apa ya menjadi penyemangat buat anak itu sendiri. Misalnya tadi saya contohkan bahwa reinforcement adalah dengan bermain gadget sekian menit. Pada saat proses terapi itulah kan ada proses jenuh ya, ada proses jenuh karena kan ABA ini kan berulang-ulang. Nah, proses jenuh itu sebenarnya dengan memberikan reinforcement ini, selain dia juga semangat, dia juga ada waktu rileks. Kira-kira. Nah, pertanyaan berikutnya, keterusan itu gimana gitu ya? Nah, kata-kata keterusan ini juga kita perlu pahamkan ya bahwa kalau misalnya contoh reinforcementnya dengan memberikan gadget tadi, kemudian membuat anak ini jadi lupa dengan tugas-tugas yang lain. Nah, itu kan berarti nggak pas gitu ya. Tetap harus ada aturan main juga dalam pemberian reinforcement. Ya, jadi kalau reinforcement yang baik adalah reinforcement yang membangun, mendorong agar termotivasi untuk anak mengikuti sesi terapi dan akhirnya dia tahu karena kan proses terapi ini kan diajarkan untuk melakukan hal yang benar, memodifikasi perilaku itu sendiri. Tujuan utamanya adalah itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Kalau Kak Iva mau menambahkan juga boleh. Ya, saya nggak punya sertifikasi di ABA, tapi saya pernah lama training ABA juga sebenarnya. Ya benar kata Pak Mr. Ain ya, jadi menentukan bahwa reinforcement apa yang tepat itu perlu ada proses pengambilan datanya. Jadi nggak juga cocok-cocok kasih aja ini, kasih aja ini nggak gitu juga. Lalu proses pemberiannya juga ada metodenya supaya tidak ketergantungan gitu. Sayangnya memang sesinya singkat ya hari ini. Kita anggap aja lagi pengenalan suatu teknik lah. Tapi untuk belajar bagaimana eksekusi, sungguh tidak semudah yang
bicarakan, tapi juga jalan yang sangat worth it untuk ditempuh. Saya cuma bisa ngomong itu, belajar floor time ABA, menerapkan secara konsisten itu bukan hal yang mudah, tapi sangat 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 pantas untuk ditempuh jalannya karena memang ketika dikerjakan secara konsisten dapat menunjukkan perubahan perilaku ataupun bisa menunjukkan perkembangan kapasitas fungsi emosi yang signifikan. Iya. Iya, kayak gitu paling aku tambahannya, Mr. Ai. Thank you. Saya kembalikan lagi ke Miss Niken. Semoga menjawab. Ya, oke baik, terima kasih Pak Ain dan Bu Iva. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ya. Di sini saya dari Ibu Melati Sekar. Saya mempunyai murid usia 6 tahun, masih suka tantrum dan semua yang diinginkan harus dituruti. Kalau tidak, dia akan tantrum dan membicarakan hal tersebut terus. Misal, aku mau pakai alarm, lalu ditanyain terus kalau tidak diturutin akan tantrum. Kalau tidak, akan merengek sambil menanyakan hal tersebut terus mau alarm. Sudah diberitahu selesaikan tugas terlebih dahulu, nanti setelah selesai boleh bunyikan alarm. Dialihkan pun kadang masih ditanyakan bagaimana cara mengatasi hal tersebut supaya anak paham dan nurut. Mungkin dari Bu Iva. Oke. Saya coba jelaskan sedikit suatu strategi. Ini bukan untuk kasusnya Ibu tadi ya, tapi bisa dipakai di banyak kasus. Dan sejujurnya saya nggak bisa jawab secara spesifik di kasus Ibu tadi karena saya nggak lihat anaknya, nggak kenal, nggak punya profil sensorinya. Jadi yang saya jelaskan ini hanya strategi resep umum untuk masalah apapun gitu. Resep umum yang nanti disesuaikan dengan setiap anak. Intinya gini, kita lagi mau ngajarin emosi ke anak kan, lagi ngajarin tentang emosi. Termaksud cara kayak mau terus. Itu kan berarti apa? Rasa suka. Jadi mau terus. Aku sangat suka, aku sangat senang. Jadi mau terus. Dia kesel karena nggak dikasih, ya udah itu kesel, itu marah. Jadi ketika ada masalah-masalah apapun itu, pasti ada kaitannya dengan emosi. Nah, belajar emosi itu ngomongin in and out, yang di dalam dan di luar. Jadi nggak bisa nanganin emosi itu cuman mau beresin yang di luar aja. Contoh, saya mau kamu berhenti minta alarm. Itu masalah luar, bukan masalah di dalam gitu. Saya mau tanganmu duduk tenang. Itu masalah luar, bukan masalah dalam. Jadi ngajarin in and out-nya. In and out apa? In-nya itu apa? Ini tanda panah. Jadi ceritanya ini Ain lah ya, Mr. Ain. Ain kecil. Lalu Ain waktu kecil ini ketika dia mau sesuatu atau ketika dia belajar di dalam kelas, dia itu harus punya kemampuan untuk punya kesadaran terhadap diri dia yang ada di dalam. Aku kasih langsung contoh kasus ya, kayak muridku kemarin yang mau jambak. Nah, kita nggak bisa langsung bilang jangan jambak, karena itu nggak nyelesain masalah. Atau nggak bisa ngomong jangan lempar, itu nggak nyelesain masalah. Ajarin dulu in-nya apa. In-nya itu apa? Oh, kamu lagi rasa marah. Marah, badan itu bagaimana kalau marah? Di dada, deg, 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 deg. Pakai bahasa yang anak bisa ngerti ya. Seperti mau meledak. Atau kalau tadi alarm, kamu suka banget alarm. Iya, suka banget. Di sini kalau lihat alarm dadanya kenceng. Teng 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 teng. Tangan mau ngambil. Nah, itu belajar emosi in. Supaya besok-besok dia tahu kalau aku gregetan, kalau ada muncul rasa di dalam deg 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 deg, itu namanya rasa mau suka banget, dan kalau rasa itu muncul, tanganku kadang-kadang nggak bisa dikontrol. Jadi belajar emosi itu harus belajar identifikasi emosi dulu, belajar apa yang ada di dalam, lalu ajarin anak tentang apa yang ada di luar. Di luar dia ada apa? Atau kesadaran diri dan kesadaran luar lah intinya. Di luar itu ada apa? Oh, ada ibu, ada alarm, ada teman-teman, ada apa? Nah, dia perlu peka terhadap apa yang ada di luar. Lalu aku mana tuh ya? Lalu ketika kita mengenalkan kepada anak apa yang ada di dalam dan apa yang ada di luar,
Strategi selanjutnya adalah menjadi penasaranlah. Jadi ketika anak mau banget alarm, menjadi penasaranlah kepada anak. Idemu kenapa? Kenapa kamu mau banget alarm? Kenapa kamu ngelakuin itu? Apa yang bisa aku lakukan supaya idemu itu bisa tercapai? Gimana caranya supaya ini lebih menarik? Tantangan apa yang tepat yang bisa saya berikan supaya semuanya masih oke-oke saja? Saya kasih contoh ya, kemarin nih pas banget murid aku marah karena mau menguasai timer. Jadi gurunya bilang, jadi habis sesi dia marah karena mau menguasai timer, kebetulan saya lagi online dengan mamanya, jadi dia nampak tuh marah-marah, marah-marah nangislah. "Timer timer," gitulah, "aku mau timer timer." Kalau mama cuman bilang, "Nggak usah timer, nggak perlu timer," itu bukan cara yang dipakai di floor time. Atau diem, jangan sedih, itu bukan cara yang dipakai di floor time. Cara yang dipakai di floor time adalah tadi, melihat emosi di dalam, "Kamu suka banget timer. Di sini tek 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 mau timer." Tapi timernya nggak ada, diambil guru, jadi sedih. Divalidasi emosinya. Lalu yang kedua, jadilah sangat penasaran kepada anak. Jadi saya betul-betul tanya dia, "Miss Iva pikir nih, kamu pasti ada ide besar tentang timer." Jangan bayangkan nih anak-anak stres nggak bisa ngomong banyak ya, dia cuma timer timer gitu. "Miss Iva pikir kamu punya ide besar tentang timer, pasti ada yang kamu pengen kerjain ya." Ini online ya, Zoom gitu. Dia ngomong sama mamanya, dia nengok ke aku di layar lalu dia bilang, "Ada, iya ada yang mau dilakukan ya dengan timer." Jadi menjadi sangat penasaran, "Timernya mau diapain?" Dia bilang, "Mau tempel." "Oh, timer mau ditempel. Kamu mau ngapain dengan timer ditempel? Mau kerja apa?" Jadi ternyata dia tuh mau ngerjain sesuatu yang dia mau pakai si timer. Gitu, lalu menjadi sangat penasaranlah kepada anak, setelah itu baru bisa digeser. Karena aku tahu, "Oh ternyata kamu mau timer untuk ditempel, untuk lihat waktu." Baru dijelasin, "Oh lihat waktu kita punya beberapa pilihan, baru tuh bisa pakai handphone mama, bisa pakai jam dinding, bisa pakai jam tangan." Lalu dia memutuskan pakai jam dinding saja. Selesai masalah. Karena kita nggak mau gini, anak yang nggak punya masalah dalam hidup itu justru tanda tanya loh ya. Anak yang nggak marah, nggak mau sesuatu, itu justru tanda tanya. Sebegitu tidak berkembangkah kamu secara emosi dan kognitif sehingga tidak ada hal menarik di hidupmu gitu, itu justru masalah gitu. Anak yang punya masalah-masalah dalam hidup, itu justru tanda bagus. Artinya dia punya motivasi internal. Dia otaknya mikir, dia ada keinginan. Itu justru pintu yang terbuka di floor time itu ada teknik sharing problem solving namanya, yang tadi saya kerjain dengan murid. Masalah diselesaikan bersama. Jadi masalah tuh bukan aku jorokin murid lalu, "Itu masalahmu ya, kamu mau timer masalahmu ya terserah kamu, pokoknya kamu diem itu bukan masalah aku." Nah nggak gitu cara mainnya. "I see kamu punya masalah dengan timer. Aku nggak ngerti masalahmu apa, tapi aku orang yang mau berhubungan baik dengan kamu, let me know, kasih tahu aku dong, aku penasaran itu apa, timernya itu apa. Lalu kalau saya sudah kenal kamu lebih dalam, ayo kita sharing yuk masalahnya, kita cari penyelesaiannya, dan ketemu penyelesaiannya, lalu masalah selesai." Jadi bukan kita tidak mau anak cari-cari timer, no. Saya mau tahu ide timer kamu apa dan kasih tahu saya isi kepalamu tuh apa. Karena begitu Anda mencoba mengenal lebih dalam cara berpikir anak-anak special need ini, percayalah cara berpikir mereka tuh sangat unik, sangat berbeda dan mengajarkan kita banyak hal yang mungkin bahkan kita nggak ngerti gitu. Tapi kadang-kadang kita yang nggak punya waktu buat dengar. Dan kita udah menentukan caranya gini, nggak ada main-main timer, nggak perlu sedih kalau timer nggak ada. Jadi belum tahu isi pikirannya, udah ditutup duluan pintu komunikasinya kan. Nah itu mungkin yang kami kerjakan di floor time. Target utamanya adalah hubungan. Hubungan itu dipertahankan dengan mengenal bagaimana anak merespon sistem, bagaimana badan anak merespon stres. Lalu kita intervensi dengan sesuai dengan individual differences anak. Lalu dikomunikasikan karena mau sharing problem solving. Masalah itu bukan masalah di floor time. Masalah itu adalah pintu untuk berkomunikasi dan meningkatkan fungsi kapasitas emosi. Kalau tadi ada yang nanya strategi
cara terapinya gimana kalau naikin fungsi kapasitas emosi? Ya kita terapi floor time itu ada strategi-strateginya gitu. Ya tapi salah satunya tidak panik ketika ada masalah. Karena masalah itu berarti anak mikir, anak ada keinginan gitu. Ya, waktunya kayaknya lewat ya. Mungkin sekian dulu. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih banyak Bu Iva. Ya, sangat menarik ya. Jadi memang perlu kita cara pandang anak itu seperti apa terhadap sesuatu gitu. Kita harus banyak komunikasi juga sama anak, nggak tiba-tiba melarang kayak gitu. Oke, sangat insightful ya Bapak Ibu ya untuk sesi pada hari ini. Dan sebelum ditutup, izinkan saya juga untuk mengingatkan, silahkan Bapak Ibu yang ingin mendapatkan buku Hafex gratis gitu ya, silahkan Bapak Ibu membuat story di Instagram dan silahkan tag gitu ya, Hafex dan juga YCHI. Nah, nanti story yang paling menarik akan mendapatkan buku Hafex dan tentunya Bapak Ibu untuk webinar kali ini series pertama, nanti series keduanya akan berlangsung di bulan April. Jadi pantau terus Instagram Hafex dan juga YCHI karena nanti kita akan menginfokan series keduanya. Karena di sini lihat banyak banget yang ingin bertanya, tapi karena waktu yang terbatas gitu ya, silakan Bapak Ibu untuk daftar ke webinar yang kedua. Oke, selanjutnya. Ya, dan kami Bapak Ibu di Hafex ini memiliki beberapa produk. Yang pertama ada in-house training, di mana untuk tema-temanya ada pedagogical content knowledge, yang sudah ada juga seriesnya yang bisa Bapak Ibu ikutin, higher order thinking skill, kemudian social emotional learning ya, yang mungkin lebih erat kaitannya dengan tema yang saat ini sedang dibahas, dan apabila Bapak Ibu ada tema lain yang ingin dilakukan di sekolah, silahkan Bapak Ibu request, bisa mungkin terkait anak berkebutuhan khusus, nanti kami akan mengundang juga kolaborator dari YCHI atau AI yang kemarin Bapak Ibu deep learning yang baru-baru ini, dan lain sebagainya. Selanjutnya, selain ada in-house training, kami pun ada buku yang saat ini sedang diskon promo Bapak Ibu, promo Ramadan ya. Harganya mulai 80.000 aja, dan untuk pembeliannya gratis sesi konsultasi. Nah, Bapak Ibu boleh nanti mau tanya apapun ya, silahkan di sana. Apalagi di sini banyak banget pertanyaan, nanti kita coba sesuaikan gitu ya Bapak Ibu konsultasinya mau tentang apa. Silakan bisa dicek juga di Shopee Hafex untuk buku-buku yang tersedia. Ada cara mengajar lebih efektif, higher order thinking skill, dan juga kurikulum merdeka. Dan selanjutnya, oke, dan jangan lupa juga Bapak Ibu untuk klik presensi ya. Presensi yang sudah di-share di chat. Nah, untuk Bapak Ibu, nanti setelah webinar akan mendapatkan sertifikat partisipan. Untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat kompetensi, ada logo Kemdikbudnya dan juga ada JP-nya. Nanti akan ada uji kompetensinya Bapak Ibu. Untuk lebih lengkapnya akan kami share di grup WhatsApp Bapak Ibu. Jadi jangan sampai live dulu ya. Nanti akan ada uji kompetensinya, barangkali Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat yang berlogo Kemdikbud dan juga JP. Dan itu berbayar 100.000. Oke Bapak Ibu, karena waktunya sudah sangat lebih ya, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin masak, ada yang ingin persiapan berbuka, dan lain sebagainya. Sebelum kita tutup, silakan Bapak Ibu untuk on cam kita foto bersama pada sore hari ini. Silakan dipersiapkan ya. Alhamdulillah banyak banget ya yang tertarik dengan topik ini ternyata. 100.000, amin 100.000 ya, 100 lebih ternyata, 100 lebih, dan banyak dari berbagai daerah dari ujung Indonesia sampai ujung lagi ya, Sumatera
sampai Papua. Oke. Ada 5 slide, Bapak Ibu ya, kita foto. Satu, dua, tiga. Silakan senyum Bapak Ibu. Oke. Slide kedua, satu, dua, tiga. Oke. Slide ketiga, satu, dua, tiga. Slide keempat, dan slide kelima. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas antusiasnya pada hari ini. Semoga Bapak Ibu mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena saya rasa ini benar-benar sangat praktis gitu ya, bisa langsung diterapkan oleh Bapak Ibu ketika menghadapi anak berkebutuhan khusus. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang berpuasa, semoga berkah ya Bapak Ibu ya di sore hari ini kita sambil ikut webinar menimba ilmu. Dan terima kasih saya Niken dan terima kasih juga Ibu Iva dan juga Pak Ain yang sudah mengisi webinar kali ini. Saya Niken sebagai moderator dan MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Miss Niken, Pak Musa, dan tim. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Terima kasih ya, Kak Niken ya. Salam kenal. Rame ya, aku baru sadar rame loh. Rame banget, Miss. Iya. Di sana udah jam 6 ya, di Banjar ya? Mau jam 6 ya? Jam 6 Banjar? kurang 15 ya. Oh, berarti Indonesia Tengah. Indonesia Tengah. Harusnya saya di Makassar biar kita